Pendidikan di Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya telah mendorong timbulnya pergerakan nasional. Hal tersebut berdampak cukup besar terutama setelah penerapan politik etis yang dipelopori oleh Van Deventer dan dikenal dengan trilogi Van Deventer yang menekankan supaya masyarakat kolonial di Hindia Belanda diberi hak untuk memperbaiki hidupnya sesuai dengan slogan politik etis yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Dalam bidang pendidikan atau edukasi, pemerintah Belanda mulai memperluas kesempatan bagi rakyat Indonesia, khususnya dari kalangan atas, untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda. Selama itu, sekolah-sekolah berbahasa Belanda hanya menerima siswa yang berasal dari rakyat Indonesia sampai pada tingkat dasar dan menengah, belum sampai tingkat atas. Kondisi tersebut sudah merupakan sebuah kemajuan sebab sebelum adanya politik etis, hal itu sangatlah tidak mungkin terjadi. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, lahirlah sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Tweede Waterstaat Semarang yang merupakan bagian dari Burgerlijk Openbare Werken, disingkat BOW. Sekolah-sekolah tersebut antara lain Inlandse School, sekolah dasar yang ditempuh selama 2 tahun sehingga pribumi menyebutnya Sekolah Onkoloro, Europese Lagere School atau ELS, setingkat sekolah dasar hanya untuk keturunan Belanda. Hollandse Inlandse School atau HIS, sekolah dasar bagi pribumi. Hogere Burger School atau HBS, pendidikan menengah umum untuk orang Belanda dan Eropa. Meer het Hybrid Lagere Onderwijs atau MULO adalah sekolah menengah pertama. Algemene Middelbare School atau AMS adalah pendidikan menengah umum dengan masa studi 3 tahun. Selain itu, masih ada lagi sekolah-sekolah kejuruan, diantaranya Hollandse Indische Quick School atau HIK adalah sekolah pendidikan guru. Ambak School atau sekolah pertukangan. Dalam rangka menyediakan sarana pendidikan, Tweede Waterstaat Semarang bertugas menyediakan lahan, membangun sekolah, merenovasi bangunan untuk dijadikan sekolah, serta melakukan perluasan dan perbaikan bangunan sekolah. Gaya bangunan sekolah atau arsitektur pada masa kolonial mempunyai ciri khas diantaranya tembok yang tebal, bangunannya tinggi, jendela dan pintu yang tinggi-tinggi, serta lengkungan-lengkungan pada ornamen bangunan bercirikan khas Eropa. Ini semua terdapat pada arsip-arsip Tweede Waterstaat Semarang, baik tekstual maupun kearsitekturan. Secara historis, politik etis, terutama edukasi, telah mengawali tonggak peradaban baru Indonesia, yaitu kemunculan kelas menengah yang mengenyam pendidikan pada masa kolonial Belanda, dan selanjutnya menginisiasi munculnya tokoh-tokoh dalam sejarah Indonesia, di antaranya Soekarno, Hatta, Jenderal Ahmad Yani, Kasman Singodimedjo, Umar Seno Aji, Supomo, dan lain sebagainya.